Di training prompt mastery, Anda mempelajari pondasi, prinsip atau formula dalam membuat prompt agar bisa membuat konten untuk topik apapun dan juga jenis konten apapun. Karena di training prompt mastery Anda mempelajari prompt komponen dan juga struktur prompt, yang mana Anda bisa explore, Anda bisa modifikasi konteks, Anda bisa modifikasi detail instruksi untuk Anda terapkan pada jenis konten apapun dan juga tentu saja pada topik apapun. Dan kali ini di video ini saya akan membahas tentang studi kasus membuat artikel. Baik, selamat datang teman-teman bersama saya Tantan Hilyatana. Baik, kita lanjutkan. Secara pondasi Anda pelajari tadi ya di training masterclass prompt mastery. Dan kali ini studi kasus bagaimana penerapan prinsip yang ada di training prompt mastery itu untuk membuat artikel. Dan juga perlu saya ingatkan lagi bahwa di prompt mastery juga mengajarkan cara membuat prompt bertahap ya. Dan ini ada di studi kasus ini. Baik, langsung saja kita mulai. Ini akan saya perbesar slide-nya. Ada prompt pertama. Di sini keseluruhan isi prompt, konten promptnya seperti apa, keseluruhannya ada di sini. Dan bagian yang berwarna oranye yang ada kurung oranye ini untuk dirubah nantinya ya. Keywordnya, keyword topiknya itu untuk dirubah, untuk Anda rubah sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian prompt pertama, ini masih prompt pertama ya. Saya balik lagi ke prompt pertama slide sebelumnya. Ini ada di bagian additional keyword atau keyword tambahan. Oh ya, saya perlu ingatkan bahwa ini teman-teman melihat ini adalah prompt bahasa Inggris. Untuk prompt berbahasa Indonesia teman-teman bisa langsung gunakan saja Google Translate ya. Anda copy prompt ini di Google Translate, kemudian hasil bahasa Indonesianya ya bisa Anda gunakan. Baik, ini additional keyword. Ini saya penulisannya ke bawah ya, beberapa baris ke bawah. Tetapi ada alternatif untuk memasukkan keyword tambahan, yaitu dengan koma ya, pemisahan koma. Kemudian implementasi dari prompt ini seperti ini di ChatGPT. Ini prompt yang saya kirimkan kepada ChatGPT. Ini topiknya tentang back pain atau sakit pinggang. Ini prompt pertama. Baik, kita lanjutkan lagi ke prompt selanjutnya ya. Prompt kedua. Nah, pada prompt selanjutnya itu sebenarnya tinggal memberikan instruksi bagian-bagian dari artikel. Karena kan prompt ini untuk artikel ya. Ketika kita sudah mendapatkan outline atau garis besar dari artikel, nah ini tulis artikel untuk topik lower back pain atau sakit pinggang untuk yang terjadi pada laki-laki ya. Mulai dari outline, bahasanya seperti itu. Start with the outline, mulai dari outline atau garis besar atau daftar isi lah ya. Dan ChatGPT pun memberikan jawabannya seperti ini ya. Untuk heading 1 artinya judul udah diberikan juga. Kemudian konten-konten subkonten juga diberikan di sini. Nanti akan saya tunjukkan juga hasil artikelnya seperti apa. Nah, ini sudah jadi outline. Selanjutnya kita tinggal memberikan perintah prompt kedua buat intro paragraf. Nah, intro paragraf seperti ini. Pendek aja ya. Buatkan intro paragraf, akhirnya dibuatkan oleh ChatGPT. Nah, ini intronya. Kemudian saya memberikan perintah lanjutan setelah intro, yaitu di bagian dari konten ya. Dan di bagian konten ini tidak langsung semua konten ya. Jadi perbagian-perbagian. Karena begini ya, teman-teman, kalau pernah menggunakan ChatGPT, saya pun pernah memberikan perintah atau prompt seperti ini. Contohnya seperti ini ya, tolong buatkan artikel 2000 kata untuk topik apapun topiknya lah ya.
bebas. Nah, prompt seperti itu ternyata tidak bisa memberikan hasil yang baik ya. Bahkan jumlah katanya juga nggak 2000 kata. Kemudian artikelnya juga kurang komprehensif ya, kurang menarik, kurang bagus. Akhirnya ya kita harus membuat prompt perintah dengan cara bertahap ya. Jadi buatkan dulu tadi intro, kemudian dilanjutkan bagian selanjutnya. Lanjutkan bikin konten untuk section atau bagian ini masalah nyeri pinggang pada pria ya. Akhirnya dibuatkan konten beserta sub-subnya ya. Kemudian saya memberikan perintah lagi untuk ke section atau bagian berikutnya. Ini kalau di slide di prompt keempat. Nah, prompt keempat sampai selesai ini karena perintahnya juga sama ya, serupa. Bahasanya atau perintahnya itu tinggal membuatkan konten untuk bagian. Nah, ini bagiannya ini ya Anda lihat outline-nya seperti apa. Ini saya tunjukkan lagi outline-nya. Outline atau sub-subnya ya. Kemudian di dalam sub ini ada subnya lagi. Ini juga sub. Nah, jadi tinggal kita memberikan perintah aja untuk bagian-bagian selanjutnya. Ini teman-teman bisa lihat juga prompt saya seperti apa. Nah, ini section saya minta ChatGPT membuatkan bagian selanjutnya. Ini dibuatkan artikel, konten, kemudian bagian selanjutnya saya tinggal kopas, saya tinggal ubah ininya ya, detail sectionnya bagian mana aja. Dan seterusnya juga ini tinggal saya lanjutkan sampai ke bagian sesuai dengan outline ya, ada conclusion atau kesimpulan dan ada juga FAQ atau tanya jawab ya. Nah, ini saya sudah ke bagian conclusion atau kesimpulan. Kemudian terakhir di FAQ atau tanya jawab. Kebetulan ini diberikan 7 FAQ. Baik. Artikelnya sangat panjang ya ketika saya posting di blog. Ini nih seperti ini teman-teman bisa lihat. SEO score 91 dan juga 100% unik. Ini saya sertakan di slide supaya teman-teman bisa melihat menilai lah ya hasil kontennya seperti apa. Dan sekarang saya ingin tunjukkan di proses ya ketika konten ini saya dapatkan dari ChatGPT, kemudian saya biasanya taruh di Google Docs ya untuk saya arsipkan, kemudian saya format. Atau teman-teman juga bisa langsung misalnya menggunakan WordPress, bisa langsung copy dan paste di WordPress. Itu terserah ya, bebas karena sudah ada kontennya ya, terserah mau diapain ya, mau ditaruh di mana. Dan untuk ini ya, saat ini kebetulan studi kasus ini saya menggunakan Writer Zen karena di sini bisa ngecek keyword yang saya targetkan, itu ada total 15 keyword. Saya memastikan ada di sini dan ini ya bisa dicek sama Writer Zen, walaupun ini sebenarnya tidak terlalu ketika kita memerintahkan kepada ChatGPT untuk menyertakan keyword ya, tadi ingat ya promptnya sudah menyertakan keyword ya teman-teman kalau mau cek manual ya silakan, ada nggak sih keyword yang kita inginkan itu di ChatGPT hasil kontennya, ya silakan dicek manual. Tetapi di sini ya kebetulan bisa otomatis lah ya. Ini ada keyword-keyword yang saya target dan jumlah keywordnya juga ada di sini. Kemudian di sini juga kebetulan ada fitur ngecek plagiat ya, plagiarism kebetulan ya. 0% plagiarism atau ya 100% unik ya, 100% unik. Saya nggak paham lower back pain itu seperti apa, cara mengatasinya juga seperti apa. Saya bukan ahli kesehatan ya, saya menggunakan ChatGPT untuk membuatkan artikel tentang lower back pain atau nyeri sakit pinggang ya, mengatasi nyeri atau penyebab sakit pinggang pada pria. Dan di sini teman-teman bisa lihat mungkin ya ada match, maksudnya kemungkinan bahwa konten ini ada di website ini. Tetapi saya sudah ngecek ke website ini ya, nggak nemu konten yang nih di garis oranye ini yang sama konten tersebut
yang sama di website ini ya, itu nggak nemu saya. Dan ya skornya juga di sini 0% plagiatnya dan juga ya 100% unik. Kemudian ke WordPress ini ya, ada RankMath tool SEO, plugin SEO untuk ngecek skor. Kebetulan kalau teman-teman lihat di sini ada yang ditandai ya keyword density dan juga use content AI. Sebenarnya kan saya sudah menggunakan content AI tetapi masih ada tanda silang merah ya. Maksudnya sebenarnya RankMath itu ingin menggunakan apa ya, supaya kita menggunakan tools atau fitur AI-nya dia, tapi kan saya nggak menggunakan fitur bawaan dari RankMath ya, plugin RankMath untuk AI-nya. Saya menggunakan ChatGPT langsung. Kemudian di keyword density ini adalah tingkat kepadatan keyword berbanding dengan total keseluruhan konten ya. Dan saya juga nggak mau memaksakan juga ya harus centang hijau ya, banyak keyword yang saya target. Saya natural aja, di mana keyword posisi yang tepat, penempatannya di mana ya saya taruh aja di situ, dan saya tidak memaksakan harus banyak keyword atau sampai centang hijau. Karena ya saya setelah membaca konten ini kan, membaca konten hasil ini ya, saya juga nggak bisa sembarangan juga memasukkan keyword-keyword ya, nanti jatuhnya jadi keyword stuffing ya, atau penumpukan keyword yang tidak jelas atau tidak human readable ya, tidak bisa dibaca atau tidak nyaman dibaca manusia. Saya hanya memasukkan keyword sepantasnya saja. Baik, dan gambar juga ya, penambahan gambar sudah dilakukan dan seterusnya, internal link, external link juga sudah. Akhirnya ya SEO skornya 9. Dan untuk konten ya teman-teman, walaupun ya misalnya tidak paham bahasa Inggris, tetapi setidaknya ya saya sertakan ya di slide kontennya seperti apa. Setidaknya dapat insights ya, dapat wawasan bagaimana ChatGPT itu bisa membuatkan konten berkualitas walaupun kita nggak jago nulis, kita nggak paham topik yang sedang kita buat ini, kita nggak paham, tapi bisa jadi kontennya berkualitas. Ini Anda bisa lihat dari table of contentnya. Pertama, penyebab lower back pain, kemudian lifestyle, faktor lifestyle itu yang menyebabkan, misalnya ya contoh misalnya kebiasaan hidup atau kebiasaan kita membungkuk misalnya ketika kerja atau melihat HP. Ini ada di bagian sini. Kemudian memberikan informasi ketika sakit pinggang itu bisa mengindikasikan sesuatu yang lebih parah ya. Ini bagian 3. Kemudian pencegahan ya, preventive measurement, bagaimana menganalisa atau menghindari atau mencegah ya berkelanjutan dari sakit pinggang, dan kapan harus mencari pertolongan profesional, yaitu para dokter, para terapis dan sejenisnya. Nah, ini kan konten-konten yang dibahas yang nggak mungkin orang yang tidak paham back pain atau lower back pain ini pasti nggak akan mungkin bisa membuat konten seperti ini ya. Dan saya memang tidak paham, tetapi saya bisa membuat konten ini karena saya menggunakan ChatGPT. Nah itu ya teman-teman, ada proses bertahap, penyertaan konteks, dan juga bertahap konteks, dan juga yang ngecek konten, memformat konten, sehingga walaupun kita nggak paham sebuah topik, nggak bisa nulis, nggak jago nulis, kita bisa membuat artikel SEO teroptimasi SEO yang unik. Jumlah katanya pun jumlah kata itu 3.000-an, artinya kan artikel yang berkualitas ya. Karena zaman sekarang kan SEO itu jarang banget artikel yang ranking yang jumlah katanya di bawah 1.000, itu jarang banget ya. Rata-rata kebanyakan itu pasti 1.000 atau 2.000-an kata ya. Itu artikel zaman sekarang atau SEO zaman sekarang itu seperti itu. Nah, dengan ChatGPT ya saya tidak paham lower back pain, tidak juga bisa nulis cepat ya. Tetapi dengan ChatGPT saya bisa membuat konten berkualitas dengan cepat ya. Dalam hitungan detik lah ya. Sebenarnya satu prompt ini kan dijawab oleh ChatGPT itu kan dalam hitungan detik ya. Mungkin keseluruhan dari ini total prompt
prompt bertahap ini mungkin sekitar 10 menit kurang 9 atau 10 menit ya proses pembuatannya. Dan bayangkan kalau buat sendiri saya nggak kebayang berapa jam mungkin lebih dari sehari untuk bisa membuat konten ini, karena proses risetnya lumayan. Dan juga saya atau siapapun Anda teman-teman yang nggak paham sebuah topik pasti bingung juga mau risetnya seperti apa. Tetapi dengan ChatGPT kita bisa membuat konten Dan ingat, saya perlu tekankan lagi di sini bahwa tolak ukurnya atau hal terpentingnya sebenarnya menurut saya itu ada di bagian outline. Karena ketika outline sudah ada sudah jadi, kita enak selanjutnya enak, karena prompt lanjutannya itu cuman continue buatkan konten continue writing intro paragraph, write content section berikutnya, cuman gitu prompt setelahnya. Jadi setelah teman-teman dapat prompt utama prompt dasarnya yang seperti ini, menyatakan konteks, detailnya juga, output yang diinginkan juga ada di sini, tone atau style dari bahasanya juga ada di sini. Kemudian buat perintah pertama perintah pertamanya ada di sini, mulai dari outline. Nah, outline dapat, maka selanjutnya akan lebih enak. Nah, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Tantan Heliatana dan sampai jumpa di video berikutnya.